Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan dari dunianya, sehingga oleh sebagian orang, sang murid, orang yang ingin mendekat kepada Allah tadi itu, dikucilkan dia dari kehidupan dunianya. Maka kata Habib Abdullah Haddad, jika kita diuji dengan hal yang demikian, maka hendaklah engkau bersabar. Min dzalika fa'alaika bis-sabr. Dengan ujian-ujian semacam tadi itu, maka hendaklah kalian bersabar. Wa tarkil mukafa'ati ma'an nadhafatil qalb. Dan hendaknya meninggalkan pembalasan. Orang-orang semacam itu nggak perlu terlalu direken kalau bahasanya. Nggak perlu terlalu serius-serius amat nyikapinnya. Kenapa kita begitu? Karena kita tahu bahwa kondisi mereka sama kondisi kita berbeda. Dia urusannya ngejar dunia, kita ngejarnya urusan setelah dunia. Jadi ya biarin aja. Kalau misalnya mereka ngejar dunia, mereka dapat dunia. Kalau kita ngejar akhirat terus dapat dunia, kan aneh malah. Malah aneh toh. Kalau mereka dapat bagian yang mereka kejar, yaitu sunatullah. Biarin aja sudah. Emang begitu dah. Jalannya memang begitu. Tapi karena kita faham tentang keadaan itu, maka terhadap caciannya mereka, ejekannya mereka, penghinaan mereka, pokoknya ujian-ujian yang mereka berikan sama kita, maka hendaknya kita bersabar. Kalau kita ngeladenin orang yang nggak tahu, kan mereka memang bukan menuju kepada Allah. Kalau mereka nggak tahu, terus kita ladenin, ini yang tahu siapa sebetulnya? Maka bersabar aja. Dan itu tidak mudah, bukan hal yang susah, bukan hal yang mudah itu melakukan itu, susah. Karena namanya kita manusia, pasti kita punya hawa nafsu. Pasti kena tuh kadang-kadang, ya. Kena uji, tergelincir. Nah, tapi saling menguatkan untuk bisa menghadapi itu dengan baik. Tinggalkan pembalasan. Kalau kita ngebales mereka dengan cacian juga, dengan penghinaan juga, dengan mengucilkan mereka juga, maka apa bedanya kita sama mereka? Apa bedanya kita sama mereka? Nggak ada bedanya. Maka udahlah, tinggalkan pembalasan dan sabar aja sama mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang kita kejar. Kalau seandainya mereka tahu apa yang kita kejar, maka mereka juga nggak akan membanggakan dunia yang mereka dapatkan. Nah, tapi ninggalinnya itu, kita bersifat sabar dan kita tinggalkan pembalasan itu. Enggak cuman ninggalin begitu aja, sabar begitu aja, enggak. Tapi katanya Habib Abdullah Haddad, ma'a nadhafatil qalb, dengan kebersihan hati. Dengan kebersihan hati. Bukan kita tinggalkan tapi di belakang kita menggerutu. Kita tinggalkan tapi kita masih misuh-misuh sama Allah. Ya Allah, ini ngapa begini sih Allah? Enggak. Kita nggak marahin mereka, kita nggak mengeluh kepada Allah, maksudnya tidak terima dengan ketentuan Allah, tapi kita tinggalkan itu karena memang kita tidak menuju kepada mereka, yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan dengan kebersihan hati dari rasa dengki dan bisikan-bisikan buruk. Minal hiddi wal idmari asyar, dari bisikan-bisikan yang buruk. Jadi ujiannya murid itu memang begitu. Ketika kita mau meninggalkan sesuatu, kalau kita nggak bersihin hati, seolah-olah kita sudah melakukan hal yang benar. Padahal yang kita lakukan belum tentu benar juga. Karena ketika kita meninggalkan keburukan itu dengan sesuatu yang buruk, dengan cara yang buruk, ya itu sama aja buruk, cuman beda cover doang. Beda cover doang.
Makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan di dalam kitabnya, di salah satu pembukaan kitabnya, saya lupa judulnya itu, beliau bilang amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan diartikan amar ma'ruf itu memerintahkan kepada kebaikan itu dengan cara yang baik, kemudian nahi mungkar itu dilakukan dengan cara kekerasan. Bukan begitu maksudnya. Tapi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Meninggalkan memerangi keburukan itu juga harus dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik. Dua-duanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Jadi dengan kita melakukan hal-hal yang baik, maka hati kita itu bersih dan kita akan mendapatkan apa yang kita tuju, insya Allah. Tapi kalau kita tinggalkan dengan hati yang buruk, gelas yang kotor mungkin nggak menampung air yang bersih. Airnya bersih, tapi ketika masuk ke dalam cangkir kita, cangkirnya kotor, airnya jadi kotor bersih, jadi kotor. Makanya yang harus pandangan Allah itu kan kepada hati, bukan kepada fisik. Allah nggak ngeliat fisik kita, nggak ngeliat rupa kita, bagus nggak nih bajunya, ganteng nggak nih orangnya, putih nggak nih orangnya, enggak. Yang Allah lihat itu hati, cawannya kita tuh, cangkir hati kita. Kalau dia bersih, Allah curahkan rahmatnya jadinya bersih. Tapi kalau cangkirnya kotor, dicurahkan sama Allah kebersihan, ya tetap aja jadinya kotor. Kenapa? Karena wadahnya kotor. Wahdar, berhati-hatilah kalian. Ad-du'a ala man adzaka wa la taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adzahu li. Hati-hatilah engkau, kita lagi ditegur sama Abdullah Haddad. Hati-hati ente. Dari apa? Dari mendoakan keburukan buat mereka yang mengganggu kita. Jangan doakan orang keburukan. Hati-hati. Karena ini boleh jadi cerminan buruknya hati kita. Cawan hati kita nih, cangkirnya nih kotor, boleh jadi. Kalau kita mendoakan keburukan bagi mereka, nah itu adalah cerminan dari kotornya cangkir hati kita, ya. Kalau mereka orang-orang yang mengganggu kita kemudian tertimpa oleh musibah, ya, jangan kita katakan ini nih gara-gara ente gangguin aneh soalnya kena tulak ente, kena karma ini. Nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh ngedoain orang jelek, juga nggak boleh ngerasa dirinya itu lebih baik, ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang begitu, kita menunjukkan 3 hal yang buruk. Yang pertama itu kita sok tahu. Ini ente begini nih gara-gara aneh nih. Tahu dari mana ente itu gara-gara ente? Tahu nggak kita? Nggak tahu. Itu menunjukkan kalau kita sok tahu. Kalau orang yang sok tahu, ulama itu bilang, ada orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Dia belajar, dia ngajarin. Nah ini orang yang tahu kalau dirinya tahu. Orang macam gini, ikutin. Yang kedua, ada orang yang nggak tahu kalau dirinya tahu. Dia belajar sebetulnya. Tapi kenapa dia nggak mau ngajarin orang lain? Nggak mau menyebarkan ilmunya? Orang-orang kayak begini, bangunkan. Dia ini seperti tertidur. Bangun, ente ini punya ilmu. Wajib buat ente nyebarkan ilmu ente. Bagian dari dakwahnya Rasulullah itu. Ente punya pahala besar. Orang kayak begitu bangunkan. Sadarkan dia. Ayo jalan. Orang yang ketiga, orang yang tahu bahwa dirinya nggak tahu. Orang kayak begitu dibimbing. Saya nggak tahu nih. Tapi saya pengen tahu. Saya tahu saya punya kelemahan begini-begini, saya nggak ngerti. Makanya ini saya datang mau belajar. Nah, orang kayak gini gandeng.
Tuntun dia supaya dia bisa mendekat kepada Allah. Yang keempat, orang yang nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Dia nggak belajar. Tapi ketika ditanya sama orang, dia udah kayak orang paling pinter aja. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Menurut dia, dengan dia baca buku, dengan dia nonton internet, dia ngelihat ini itu, dianggap itu dia jadi tahu. Padahal dia nggak tahu. Dasarnya bagaimana ininya, dia nggak ngerti. Orang semacam ini, kata ulama, tinggalkan. Kok nggak didakwahi? Karena model orang begini, orang yang sok tahu ini, nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Orang kayak gini, kita kasih tahu bagaimana, dia ngerasa lebih tahu. Maka tinggalkan, buang-buang waktu ente. Katanya Sayyidina Ali, kalau nggak salah, perkataannya Sayyidina Ali, atau perkataannya Imam Syafi'i, mereka mengatakan, saya kalau debat sama orang pinter, insya Allah menang. Tapi saya nggak kuat, pasti kalah kalau ngelawan orang bodoh. Kenapa? Dikasih tahu, dia merasa lebih tahu. Padahal dia nggak tahu. Nah, ini sifat sok tahu. Kalau kita bisa bilang, ini gara-gara sebab aneh, gara-gara ente menghinaan, gara-gara ente ngucilin anen, gara-gara ente neken anen, itu sifat sok tahu. Jangan. Sama Habib Abdullah Haddad bilang, hal yang begitu jauhin. Satu, karena kita sok tahu. Dua, jangan juga merasa dirimu suci. Jangan kita ngerasa diri kita suci. Jangan kita ngerasa diri kita suci. Karena kalau kita pikir bahwa itu gara-gara orang berlaku buruk sama kita, kita ngerasa bahwa diri kita ini lebih baik dari orang itu. Ya? Kalau kita ngerasa diri kita lebih baik dari orang itu, kita punya sifat bagian dari sifatnya iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, kata iblis. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Iblis ngomong begitu, ya Allah, aku ini lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih baik. Kenapa kok iblis, kan berilmu dia tuh. Tapi kenapa ketika dia mengatakan itu, justru menunjukkan kebodohannya? Kenapa tuh? Karena dia ngomong begitu sama yang maha tahu. Seolah-olah dia lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia ngajarin Allah tentang ciptaannya sendiri. Makanya itu kan satu kebodohan yang nyata. Merasa sok suci, udah tadi sok tahu, ngerasa dirinya sok suci. Maka ini perkara yang luar biasa bahaya. Itu perkara yang sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan ngerasa bahwa kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngerasa begitu. Kemudian kita nunjukin sama orang, ini dia begini gara-gara ente ini aneh sih. Ente itu perbuatan ente buruk. Aneh lebih baik dari ente. Allah cinta sama aneh sampai Allah ituin ente. Ini sifat-sifat seperti ini nih sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk. Bagian daripada sifat kibir, sombong. Udah sombong itu udah salah satu sifat yang menyebabkan iblis itu terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusir dari surga gara-gara sifat sombong itu. Makanya ini kita perlu hati-hati nih. Bahasannya kecil, tapi di belakang itu maknanya sangat besar. Makanya kita perlu memperbaiki kondisi hati kita ketika kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hal apa? Dari hal ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita.
dari orang-orang yang dibilang berkuasa terhadap sebagian murid. Kalau dibilang murid itu artinya orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin bahasanya kayaknya kecil, gangguan dari orang. Tapi ternyata di belakang itu, kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, maka itu hal yang luar biasa buruk. Hal yang luar biasa buruk. Maka hati-hati. Ya. Dan dengan begitu, dengan kita punya cara pandang kita yang benar, mindset yang bagus, masyhad yang bagus, maka ini kita akan punya pandangan juga yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menguji kita. Artinya kita ini memang hamba. Hamba itu diuji, yaitu memang haknya seorang keniscayaan seorang hamba diuji sama Allah. Ketika kita merasa, kita ini hamba, kita ini sedang menundukkan hawa nafsu kita. Kita sedang menundukkan hawa nafsu kita. Kita sedang merendahkan diri kita di hadapan yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka itu adalah sifat yang terpuji dari seorang hamba. Ya, sifat yang terpuji bagi seorang hamba. Dan itu justru ketika seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan yang maha tinggi, saat itu derajatnya sedang diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata makhluk. Di hadapan Allah sendiri kondisinya meningkat, derajatnya meningkat, magomnya meningkat di hadapan Allah. Dia juga sedang diangkat di hadapan makhluk. Buat orang-orang yang hijabnya dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tapi nggak ada urusannya sama makhluk. Cuman kalau Allah mau, Allah angkat siapa yang Allah mau, wa tudhillu man tasya, dan Allah hinakan siapa yang Allah mau. Nah, kita kan berharap semoga Allah mengangkat derajat kita. Dengan apa? Dengan kita menundukkan hawa nafsu. Nah, kalau kita ngerasa diri kita banyak maksiat juga, diuji sama Allah, boleh nggak? Lu orang banyak maksiat kok kita. Mata kita maksiat, mulut kita maksiat, tangan kita maksiat, pikiran kita maksiat, lintasan hati kita maksiat. Banyak kita maksiatnya sama Allah. Tapi Allah uji kita, artinya ya kita mungkin mau dibersihkan sama Allah dari dosa-dosa maksiat yang udah kita lakukan. Kalau udah begitu seneng apa susah? Orang kalau dicuci kan emang sakit. Maksudnya ya harus pertama dingin, misalnya kena air. Kita nggak demen dingin, kena dingin. Habis gitu disabunin, masuk mata lagi tuh sabun. Terus digosok badan. Nggak enak. Nggak enak. Tapi habis itu kalau udah dibersihkan, hasilnya apa? Kita ngerasa badan kita enak, baunya wangi, kan gitu. Kalau pakai baju, biar kata bajunya sederhana, tapi karena kita habis mandi, habis dibersihkan, kita akan ngerasa nyaman aja. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang luar biasa, yang sulit untuk kita dapatkan dari kalau kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan wa afdalu min as-sabri 'ala al-adha al-'afwu 'anil mu'dhi wa du'a'u lah. Yang lebih utama dari bersabar, kata Abdullah Haddad, adalah memaafkan orang-orang yang mengganggu kita dan mendoakan kebaikan untuk dia. Wah, ini berat nih. Terhadap ujiannya aja kita harus bersabar. Habis gitu kita disuruh mendoakan kebaikan buat dia. Dulu ada satu ulama jalan sama beberapa muridnya. Saya lupa namanya itu. Ketika mereka melewati pantai begitu ya, itu ada sekelompok pemuda-pemudi itu yang sedang foya-foya lah,
ya minum-minum, ya nyanyi-nyanyi, ya joget-joget di pinggiran pantai itu. Kemudian muridnya si guru tadi ini bilang, ya Syekh, ini orang maksiat sama Allah. Doakan kehancuran buat mereka supaya mereka nggak ngasih apa namanya, nggak menyebarkan hal-hal itu mempengaruhi keburukan buat orang lain. Gurunya itu cuma melihat orang itu, muridnya tadi, kemudian diangkat tangan, ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di akhirat kelak. Muridnya bingung. Ya Syekh, ente doain supaya mereka maksiat. Sama Syekhnya dipegangin. Maksudnya jaga hati ente. Jaga. Subhanallah, besoknya orang-orang yang ada di pinggir pantai tadi itu, yang sedang foya-foya itu datang kepada si Syekhnya, mereka mau bertobat, kemudian mereka ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceritanya, ini bukan cerita kancil mencuri timun. Ini bukan cerita hikayat. Tapi kalau ditanya dalilnya mana? Ya ceritanya itu adalah dalil. Cerita itu adalah dalilnya. Kalau nyari dari Al-Quran dan hadis, bukan dari situ memang. Kenapa si guru itu mengajarkan kepada muridnya supaya dia menjaga hati dan dia doakan orang-orang yang berbuat buruk itu kebaikan. Karena kalau kita doakan keburukan sama mereka, doa kita diijabah aja, kita ini sedang mendoakan keburukan. Itu baik nggak? Nggak baik. Rasulullah SAW waktu dakwah ke Taif dulu, itu sama orang-orang tua, anak-anak kecil itu disuruh, ente bawa batu yang besar-besar lempar itu. Ini orang gila katanya. Rasulullah dituduh gila sama orang-orang Taif waktu itu. Sampai Rasulullah itu ditimpukin batu, kakinya berdarah. Sampai keluar Rasulullah dari kota Taif, kemudian sampai di satu tempat, malaikat penjaga gunung itu bilang gini, ya Rasulullah, kalau engkau perbolehkan, akan aku balikkan, aku tumpahkan itu gunung ke atas mereka. Saking keselnya itu gunung tuh melihat Rasulullah diperlakukan model begitu. Tapi kata Rasulullah angkat tangannya, dia bilang, ya Allah, ampuni kaumku karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Orang itu menyakiti Rasulullah SAW. Tapi yang didoakan sama Rasulullah, bayangkan, ya Allah, ampuni kaumku, katanya. Kaumku. Dia nggak bilang ini musuhnya, dia tetap bilang itu sebagai kaumku. Bahkan dia berharap supaya keluar dari sulbi-sulbi mereka, keturunan-keturunan mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu hatinya Rasulullah SAW. Hatinya Rasulullah. Maka doakan kebaikan, dan itu adalah keutamaan. Sabar dan doakan kebaikan buat mereka. Wa dzalika min akhlaqis siddiqin. Dan hal itu merupakan akhlak orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang yang jujur benar di dalam beragama, sehingga mereka itu mencapai keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keteguhan iman maksudnya. Sabar itu ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan amal taat. Amalan-amalan itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia bersabar dalam menjalankan amalan yang wajib dan dalam berusaha menjalankan amalan yang sunnah, itu adalah satu bentuk kesabaran. Biasanya orang ini takut untuk meninggalkan amalan-amalan, mereka bisa bersabar untuk menjalankan amalan-amalan taat. Biasanya bisa. Orang kalau meninggalkan sholat berani nggak? Sebagian besar nggak berani. Kalau mereka tahu, mereka akan bersabar untuk sholat duhur, paling 5 menit.
Sholat asar paling 5 menit. Sholat maghrib 4 menit setengah. Sholat isya ya 5 menit. Sholat subuh 3 menit selesai. Ya paling mereka cuma ngejar yang wajib-wajibnya aja. Dan mereka berusaha untuk sabar di situ. Nggak apa-apa. Itu adalah sabar yang pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Ujiannya banyak. Orang mengerjakan amal taat, ujiannya juga banyak. Buat orang-orang yang baru berusaha, seperti kita-kita nih, diujinya sama kerjaan yang masih banyak. Masih ada teman, nggak enak. Masih urusan ini, urusan itu. Sehingga kadang-kadang kita nomor 2 kan, nomor 3 kan itu amalan taat. Yang kedua itu kan dalam meninggalkan maksiat. Ujiannya ada juga. Apalagi sekarang ada handphone. Orang dulu mau mencari maksiat, susah, dia harus kemana-mana. Cari ke sudut-sudut pasar misalnya. Atau pergi ke tempat-tempat yang sepi untuk bisa melakukan maksiat. Sekarang enggak. Di handphonenya dia bisa maksiat. Di tempat yang ramai dia bisa menyendiri, kemudian dia bisa melakukan maksiat. Orang kalau sabar dalam meninggalkan maksiat, maka hasilnya dia akan merasa nggak nyaman ketika melaksanakan perbuatan maksiat. Mungkin dia masih bermaksiat, tapi dia sudah mulai merasa nggak nyaman. Itu satu hal yang bagus. Tingkatkan. Kalau sudah mulai merasa nggak nyaman, takut ini itu, nggak enak nih, kayaknya percuma nih saya belajar gitu kan, percuma saya sholat nih, kalau saya masih maksiat gini nggak enak banget ya, kayaknya ada aja yang merhatiin. Dia ngerasa Allah melihat dirinya, ketika kan nggak ada tempat dia buat sembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jijik nih untuk udah nggak enak nih, ngelakuin maksiat mulu, tinggalin lah. Itu satu hal yang bagus, tingkatkan itu. Harus bersabar dalam melaksanakan hal itu. Tapi kadang manusia tergelincir, udah kita tinggalin, tiba-tiba satu kali kena lagi. Tapi ngerasa nggak enak lagi, tinggalin lagi, kena lagi, tinggalin lagi. Manusiawi. Tapi kita tetap berusaha untuk bersabar, untuk menjaga itu supaya terus awet. Kata Habib Munzir dulu, jangan bosan untuk bertaubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Jadi jangan kalah sama maksiatnya. Masalah tergelincir terus, biarin. Jalan terus, tobat lagi. Pokoknya jangan merasa bosan untuk bertobat sampai kita bosan untuk bermaksiat. Yang ketiga, sabar dari gangguan makhluk. Ya tadi yang kita bahas, dan ujian-ujian dari Allah yang lain. Sabar. Karena dengan begitu kita ini sedang didekatkan sama Allah dan sedang dihadapkan sama musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dunia, dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Ketika kita diuji dengan itu, peperangan ini, kita tahu siapa musuhnya. Kalau kita bersekutu dengan dunia, artinya kan kita ada di pihak yang salah. Tapi kalau kita diuji dengan dunia, artinya kita dihadap-hadapkan dengan dunia. Berarti kita di pihak yang salah apa yang benar? Kita ada di pihak yang benar. Maka ketika berperang dengan ujian-ujian Allah itu, dengan dunia tadi itu, maka kita harusnya merasa semangat gitu. Kita ada di pihaknya Allah. Pasti menang nggak? Pasti menang. Menangnya boleh jadi kitanya mati dalam keadaan mulia, atau kita hidup dalam keadaan mulia. Jadi dua-duanya ya mulia tetap. Nggak ada ruginya. Mau hidup bagus, mau mati bagus. Ya. Dan yang keempat, sabar dari
permintaannya hawa nafsu kita terhadap hal-hal yang mubah. Dari permintaan hawa nafsu kita atas hal-hal yang mubah. Kita kalau maksiat terang-terangan enggak, terhadap ujian dari Allah sabar, ujian dari makhluk sabar. Tapi kadang-kadang orang itu makannya berlebihan. Udah punya harta rumah, dia bikin lagi rumahnya yang lebih gede. Padahal itu cukup sudah. Kendaraannya 1, dia pengennya 7. Karena hawa nafsu. Nah itu juga harus direm, bersabar. Udah punya rumah, alhamdulillah. Sudah punya harta, alhamdulillah. Walaupun nggak banyak, biarin nggak banyak. Karena yang masuk ke mulut kita ini paling takarannya cuman yang segitu-segitu aja udah. Nggak bisa lebih, ya. Nah orang yang sudah menjaga hawa nafsunya dari hal-hal yang mubah, itu nafsunya yang tadinya amarah berubah menjadi lawamah, kemudian berubah menjadi mutmainnah. Amarah itu hawa nafsu amarah yang masih meledak-ledak. Itu masih mungkin banyak melakukan maksiat. Semakin diredam dia menjadi nafsu lawamah. Lawamah ini kadang bisa diatur, kadang lepas. Kadang bisa diatur, kadang lepas. Semakin kita berperang melawannya, maka dia akan semakin sering teratur daripada lepasnya. Ketika dia sudah teratur dengan bagus, maka dia berubah menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang udah tenang, udah jinak. Udah tinggal diperintah, kemana? Jalan dia. Kayak binatang peliharaan. Kuda itu awal ditangkap liar pasti. Kemudian dilatih, kadang dia nggak dikasih makan dulu selama 2 hari supaya dia nggak jadi liar. Kemudian dilatih, dikasih makan. Ujiannya begitu. Nafsu kita itu kurang lebih juga begitu. Awalnya liar deh. Makanya puasa itu paling bagus untuk menundukkan hawa nafsu. Biar dia santai dulu, tenang dulu, nggak punya tenaga dulu, baru dicekokin, dikasih pelajaran supaya dia ngerti, baru dikasih makan. Nah, dia setelah itu dia akan tahu siapa tuannya. Hawa nafsu kita ini juga harus tahu siapa tuannya. Ketika dia udah ngerti siapa tuannya, maka dia sudah menjadi nafsul yang mutmainnah. Kalau udah nafsul mutmainnah, nafsunya udah tenang, udah tinggal nunggu panggilan dari Allah, santai dia. Sampai Allah panggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang punya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik dah, pulang ya. Kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhanmu, dalam keadaan engkau dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Engkau masuk nih golongan hamba-hambaku. Bahagia nggak dijadikan golongan hambanya Allah? Rasulullah itu disebut di dalam surat Al-Isra itu asra bi abdihi. Allah itu memperjalankan hambanya. Rasulullah itu disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau sebagai golongan hamba-hambaku. Maka kita itu saat itu berada bersama dengan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surga. Senang enggak? Senang. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang punya nafsunya sudah mutmainnah. Ya. Sabar itu tadi anggap ada 4. Kemudian dilanjutkan wa'udda i'radal khalqi anka ni'matan alaik. Anggaplah, berfikirlah begini ya, anggaplah berpalingnya orang-orang darimu merupakan satu nikmat dari Allah buat kita.
ni'matan alaik. Sebuah kenikmatan untuk ente orang. Kok bisa? Ya. Dijelaskan min alaika min rabbik fa innahum law aqbalu alaika rubbama syaghaluka an ta'atih. Kenapa? Karena kalau mereka menghadapkan diri, tadi kan kita berbicara mereka mengucilkan kita, mereka neken kita, kayak nggak senang sama kita. Artinya mereka ini kita dicoba dengan ujian tadi itu. Kan kita artinya kita berseberangan sama mereka. Dibilang berpalingnya mereka darimu itu, mereka menghina kita, mengucilkan kita, anggaplah itu sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap ya. Kenapa begitu? Karena boleh jadi kalau mereka menghadapkan dirinya kepadamu, maksudnya bersama dengan golonganmu, ente ada di pihak yang sama mereka, bukan berseberangan, mungkin mereka akan menyibukkan kita dari amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan urusannya dunia tadi. Kita urusannya Allah. Kalau mereka ada di pihak kita, boleh jadi mereka akan menyibukkan kita dari Allah. Maksudnya menyibukkan kita dengan dunia. Jadi kita jadi nggak bisa fokus sama Allah. Ya. Sedangkan jika kita diuji dengan misalnya mereka satu bagian sama kita, tadi boleh jadi kita amalan taat kita sama Allah jadi agak terganggu, agak rusak, atau juga boleh jadi kalau kita diuji dengan penghadapan mereka terhadap kita, mereka tidak berseberangan sama kita. Kita diuji dengan penghadapan mereka kepada kita, mereka mengagungkan kita, mereka memuji kepada kita, dan selalu datang kepada kita. Fahdar, hati-hati. Hati-hati juga. Jadi mereka, kita satu golongan sama mereka yang nyari dunia, hati-hati. Kita berseberangan sama mereka, mereka dunia, kita akhirat. Kita harus bersabar. Ketika mereka mulai nyebrang kepada kita, hati-hati. Boleh jadi mereka malah menyibukkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengagungkan kita, tetap hati-hati. Tetap hati-hati. Kenapa? Kita bukannya senang. Orang datang sama kita, mengharapkan kita, memuji kita, mengagungkan kita. Hati-hati. Bukan senang. Bukan senang. Kenapa? Boleh jadi dengan menjauhnya orang daripada kita, itu kita, Allah pengen kita fokus sama Allah. Allah tuh cemburu kalau hambanya ini sibuk sama selain daripada dia. Nah, kalau kita dicemburui oleh Allah seperti itu, artinya ini kita punya kedudukan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagus apa jelek? Bagus. Orang kalau sudah punya cara pandang yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitaran itu dengan pandangan yang baik. Ini yang dibilang cara pandang spiritual. Jadi pandangan spiritual itu bukan kemudian kita bisa ngelihat setan, kita bisa ngelihat jin, kita bisa melihat masa depan. Kalau itu sih remeh. Jin juga punya kelebihan kayak begitu. Allah kasih sama mereka. Tapi yang dibilang penyingkapan spiritual itu, kita jadi bisa lebih memandang apa-apa yang kita anggap kecil sebenarnya. Sebagian oleh kebanyakan orang itu dilihat satu hal yang kecil, biasa. Tapi karena kita sudah tersingkap spiritual kita, pandangan kita ini bukan terhadap hal-hal yang kecil tadi. Ternyata di balik itu tuh ada hal-hal yang besar. Orang ngelihatnya kecil, kita ngelihatnya gede. Orang ngelihat dunianya itu gede, padahal di pandangan kita itu kecil.
Perbedaan cara pandang itu adalah penyingkapan-penyingkapan spiritual yang Allah berikan. Dan kita ini, Habib Abdullah Haddad itu luar biasa. Babnya seiprit, mungkin kecil, sependek beberapa paragraf aja. Tapi hal yang terkandung di dalamnya, itu luar biasa besar. Dan itu saya rasakan itu, subhanallah. Maksudnya, kedudukan beliau itu, menyampaikan sesuatu, tapi dibaliknya, itu nilai yang luar biasa. Tadi kita bicara tentang hati-hati. Mereka berseberangan, kita bersabar. Mereka mendekat, memuji, mengagungkan kita itu, kita harus hati-hati. Dan yang kedua, dibilang berhati-hati, karena itu boleh jadi cobaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurlah terhadap berbagai keadaan tadi itu. Bersyukurlah kepada Allah yang menutupi kejelekan kita dari pandangan makhluk. Kita dijauhin sama orang, itu kalau kita bau nih, kalau dosa itu punya bau, Allah menjauhkan orang dari mendekat kepada kita. Seneng nggak kita? Seneng dong. Kenapa seneng? Bau kita nggak kecium. Orang nggak tahu kalau kita ini bau busuk. Banyak dosa kita. Kita akui bahwa kita banyak dosa. Kalau Allah jauhkan mereka dari kita, artinya kita sedang diselamatkan dari penciumannya orang. Wah, ini si fulan busuk nih. Untung kita nggak deket-deket. Malu kan kalau udah gitu. Nah, ketika orang dijauhkan, Allah menjauhkan kita daripada orang lain, maka saat itu Allah sedang menutupi kejelekan-kejelekan kita daripada penciuman orang, dari penglihatan orang terhadap maksiat, keburukan, kejelekan yang kita miliki. Ya. Jadi yang boleh saya simpulkan, nanti ini masih ada sebetulnya pembahasan, tapi insya Allah kita lanjutkan lagi di pekan depan. Tujuannya sebetulnya apaan sih? Kita ini bersabar maupun bersyukur terhadap ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah berikan. Baik orang itu menjauh, kita harus bersabar, bersyukur. Orang itu mendekat, kita perlu bersabar dan kita perlu berhati-hati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita punya cara pandang yang benar, sehingga kita tidak sibuk dengan makhluk. Orang mau menjauh, orang mau menghina, orang mau mengucilkan, atau orang mau mendekat, orang mau memuji, orang mau mengagungkan kita, jangan difikirkan itunya. Karena tujuan kita sama sekali bukan makhluk. Kita ini berusaha memperbaiki hati kita, kita berusaha memperbaiki cara pandang kita, bukan untuk makhluk, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau kita disenengin, mau kita dibenci sama orang, jangan jadikan itu tujuan. Jadi makanya kalau kita melakukan satu amalan, amal taat misalnya, amal yang kita usahakan untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Ketika itu kita usahakan, ada orang yang senang, syukur. Enggak senang, enggak apa-apa. Enggak usah pusing. Oh, ini si fulan nih melakukan bid'ah ini, begini begitu, begini begitu. Biarin. Dia nggak ngerti kan? Beda cara kita dengan cara mereka mungkin berbeda. Cara paham mereka sama cara paham kita mungkin beda. Maka kalau cara pandangnya itu beda, mau kita paksain, nggak bisa. Mereka termasuk orang yang mana? Orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 tadi. Kalau mereka dewasa, mereka akan mendekat sama kita untuk kita diskusi.
Kan mereka nggak tahu, tapi pengen tahu. Nah, dah diskusi. Tapi boleh jadi kebanyakan yang terjadi itu orang-orang modelnya nomor 4. Mereka nggak tahu bagaimana cara kita memandang, sehingga mereka bilang, wah ente salah. Padahal dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, dirinya nggak tahu, kemudian dia menjadi sok tahu, dia terjebak lagi menjadi ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Udah nggak tahu, sok tahu. Kalau dia udah sok tahu, dia akan merasa dirinya lebih dari orang lain. Ketika dia merasa dirinya lebih dari orang lain, dia sudah terjebak dalam sifat kibir, sombong. Bahaya. Ya. Kemudian mau senang atau mau dibenci, itu bukan tujuan dari kita. Tujuan kita adalah untuk bisa fokus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menguatkan hati-hati kita untuk kita bisa mendekat kepadanya. Allah juga mudahkan langkah kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perbaiki cara pandang kita terhadap apa-apa yang terjadi di dunia ini, dan kita jadikan semua itu sebagai baik itu ujian maupun cobaan, ataupun pujian maupun ujian, hinaan, celaan maupun pengagungan. Allah jadikan itu semua sebagai kita memiliki orang yang memiliki kacamata yang benar untuk memandang hal tersebut, dan itu tidak mengalihkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah kuatkan hati kita, Allah lemahkan hawa nafsu kita sehingga dia menjadi nafsu yang mutmainnah, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dikelompokkan kita bersama kelompoknya Rasulullah SAW sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab, tanpa fitnah, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.